nggak tahu nih Kak Fiona, apa kita tersesat ya jangan-jangan? Nggak mungkin Kak Tessa. Kok ada adik-adik sih? Ya pada siap banget nih Kak Fiona, mau ngapain sih? Bener banget, kan kita mau sekolah minggu Kak Tessa. Gimana Iya sih? bener banget Kak Fiona. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu, yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berkati kami yang sekarang ingin memulai sekolah minggu, kiranya kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik, dengan fokus, agar kami bisa bernyanyi memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah, kita mau nyanyi apa sih Kak? Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Oke. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia memuduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Sekali lagi. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia memuduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Wah, Kak Tessa, dari lagu ini kita bisa tahu ketika kita dan adik-adik di rumah punya masalah, sedang kesulitan, kita harus percaya, kita harus berdoa, karena Tuhan Yesus bisa membantu kita. Iya benar Kak Fiona, berarti dalam perkara kecil, dalam perkara besar, Tuhan Yesus berarti selalu ada ya Kak Fiona? Benar sekali. Nah, sebelum kita lanjut sekolah minggu, yuk kita absen dulu yuk. Absen ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi dengan lagu Berani tampil beda.
Tapi kita mau sama-sama persembahan nih Kak Fiona. Bener banget. Nah, adik-adik boleh dipersiapkan persembahannya, lalu dititipkan ke mama atau papa ya. Oke, kalau kita mau persembahan, kita mau nyanyi lagu apa nih Kak Fiona? Persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati persembahan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Oke adik-adik, kita mau lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan hari ini Tuhan. Terima kasih atas setiap berkat yang Tuhan berikan melalui Papa dan Mama. Tuhan, kiranya persembahan ini bisa berguna untuk gereja kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita mau sama-sama nyanyi lagi sekali lagi sebelum dengan firman. Sama-sama mau nyanyi lagu Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Nah, dari lagu ini kita bisa tahu adik-adik kalau Allah itu kuat, besar, dan perkasa. Iya, berarti nggak ada yang mustahil ya buat Tuhan, Kak Fiona. Bener sekali. Nah, sekarang kita mau lanjut nih adik-adik mendengarkan cerita. Selamat mendengarkan cerita adik-adik. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih Kakak Fiona yang sudah pimpin puji-pujian. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Seperti biasa, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami berkumpul dalam kebaktian online ini. Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami mengerti dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, lihat gambar ini. Kalian tahu siapa dia? Dia adalah Apriyani Rahayu. Apriyani Rahayu siapa ya? Apriyani Rahayu itu adalah atlet bulu tangkis yang memperoleh medali emas dalam ganda putri di Olimpiade 2020 di Jepang. Kakak Tika mau cerita tentang Apriyani ya. Apriyani ini terlahir dari keluarga yang kurang mampu adik-adik. Ayahnya hanya seorang petani. Sejak umur 3 tahun dia itu udah hobi main bulu tangkis adik-adik. Dia akhirnya dibuatkan raket oleh ayahnya dari kayu dan senarnya itu dari tali pancing. Dengan raket seperti itu, Apriyani suka dengan raketnya dan terus berlatih. Sehingga dia suka ikut perlombaan dan dia menjadi juara. Seiringnya dengan waktu, Apriyani ini dimasukkan ke dalam klub kecil dan dia terus berprestasi. Tapi di samping itu, orang-orang gak percaya adik-adik, malah menghina. Orang mampu,
orang gak mampu itu bisa menang atau berprestasi. Dengan hinaan itu, Apriani menjadikan cambuk supaya dia terus berprestasi. Akhirnya, suatu hari Apriani ini mengikuti turnamen yang di Makassar. Tapi dia bingung adik-adik, mau ikut turnamen dia nggak punya uang. Akhirnya papanya atau ayahnya ini meminta bantuan kepada Pak Bupati untuk membiayai Apriani mengikuti turnamen. Adik-adik, seiringnya dengan waktunya juga Apriani ini masuk ke pelatnas Cipayung. Dan dia terus berlatih sehingga memperoleh keberhasilan di tahun 2020 di Olimpiade di Jepang dan memperoleh medali emas. Adik-adik, dari cerita Apriani kita belajar segala sesuatu yang tidak mungkin di luar kemampuan kita, tapi kalau Tuhan izinkan dan berkehendak, itu tidak ada yang mustahil. Adik-adik, tema kita hari ini adalah surprise. Kalian bisa baca Esra 1 ayat 1 sampai 11. Yuk kita saksikan video berikut ini. Masih ingat kan adik-adik bahwa Allah sudah menghukum bangsa Yehuda dengan membuang mereka ke Babel? Kali ini kita akan melihat bagaimana Allah menepati janjinya untuk memulihkan kembali bangsa Yehuda. Sesudah 70 tahun dalam pembuangan, bangsa Yehuda diperbolehkan pulang kembali ke tanah Yehuda oleh Kores, Raja Persia. Kepulangan ini dipimpin oleh Zerubabel bin Shealtiel. Hampir 50.000 orang melakukan perjalanan ini, terdiri dari orang Yehuda, Benyamin, dan Lewi. Setelah tiba, mereka mulai membangun kembali Bait Allah, dipimpin Zerubabel sebagai pemimpin dan Yesua bin Yozadak sebagai imam. Adik-adik, setelah kalian menyaksikan video tadi, kita melihat bangsa Israel dalam masa pembuangan selama 70 tahun, mereka akhirnya diperbolehkan masuk lagi ke tanah perjanjian. Apakah itu usaha mereka sendiri atau perjuangan mereka? Tidak adik-adik, itu adalah rencana Tuhan melalui Raja Kores. Akhirnya Raja Kores mengizinkan bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian, malah memberi bekal kepada bangsa Israel dan memperbolehkan bangsa Israel membangun Bait Allah. Adik-adik, di sini kita lihat bahwa bangsa Israel menikmati janji Tuhan yang terdahulu dan bangsa Israel juga mendapat sesuatu yang tidak mungkin tapi Tuhan beri. Jadi adik-adik, di sini kita belajar satu. Kita harus mengucap syukur dalam keadaan senang ataupun tidak karena Tuhan baik. Contohnya, misalnya kalian ulang tahun nih, kalian mengundang keluarga besar. Kalian kan mengharapkan saudara-saudara kalian membawa kado untuk kalian. Tapi ternyata kadonya yang diberi ke kalian cuma dikit. Kok mereka nggak bawa semua ya? Kalian nggak boleh sedih adik-adik. Kalian harus mengucap syukur. Walaupun kalian mendapatkan kado sedikit, tapi kalian masih diperhatikan oleh mereka. Karena mereka mau datang dan mengucapkan selamat ulang tahun dan mendoakan kalian. 2, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Contohnya, kalian ada yang mempunyai cita-cita jadi dokter, tapi nilai matematika dan ilmu pasti kalian KKM atau pas-pasan. Kalian gak usah rendah diri adik-adik. Kalian harus terus belajar dan berusaha. Dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan.
pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kalian sehingga kalian mencapai cita-cita kalian menjadi dokter. 3, adik-adik boleh bermimpi setinggi mungkin. Tapi ingat adik-adik, kalian harus percaya akan janji Tuhan atau rencana Tuhan untuk kalian. Karena rencana Tuhan itu merupakan yang terbaik untuk kalian, walaupun tidak sesuai dengan harapan kalian. Contohnya, kalian ingin jadi pilot, tapi badan kalian pendek. Dan akhirnya kalian menjadi pembuat pesawat. Itu mungkin merupakan rencana Tuhan yang terbaik untuk kalian. Jadi adik-adik, kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki kuasa yang tidak terbatas dengan cara yang tidak terduga. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, aktivitas hari ini kita akan membuat kartu harapan dan cita-cita seperti ini dan dalamnya seperti ini. Alat dan bahan yang kita pakai hari ini karton ukuran 23 x 16 dan origami dengan ukuran 20 x 15 dan origami kecil ukuran 10 x 5. Kalian juga pakai origami untuk membentuk awan dan matahari. Dan kita pakai gunting, double tip, juga stiker. Adik-adik, origami ukuran 20 x 15 kalian lipat 2. Lalu kalian gunting seperti ini. Dan kalian lipat ke dalam. Dan hasilnya akan seperti ini. Adik-adik, setelah kalian lipat tadi dan hasilnya jadi, kalian pasang double tip seperti ini di dua sisinya. Tempelkan origami pada karton seperti ini. Selanjutnya kita tempel awan dan mataharinya. Ini udah dilem ya adik-adik awannya. Dan hasilnya akan seperti ini. Bagian depannya kalian udah menjadi seperti ini. Kalian tempel dengan origami yang kecil. Lalu tulis harapan dan cita-citaku. Dan stikernya juga kalian bisa taruh di tempat-tempat yang kosong ya adik-adik. Dan hasilnya akan seperti ini. Lalu jangan lupa adik-adik di dalamnya kalian harus tulis harapan dan cita-cita kalian. Oke. Selamat mengerjakan ya adik-adik. Adik-adik, setelah kita menaikkan puji-pujian, mendengarkan firman Tuhan, juga melakukan aktivitas, saatnya kita menutup kebaktian ini. Kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami dari awal hingga akhirnya kebaktian ini. Tuhan, biarlah kami terus berharap dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan, jadikan kami menjadi anak-anak yang selalu taat kepada Tuhan. Tuhan, sertai hari-hari yang akan kami lewati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selesai sekolah minggu sampai minggu depan. Bye-bye, bye-bye. Sampai minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.